korupsi ya, mega korupsi Pertamina tuh. Iya. Nah, abang juga kan selalu berkendara kan menggunakan BBM ya. Merasa tertipu nggak sih atau merasa geram nggak sih atas ulah pejabat nakal? Enggak merasa. Karena gue selama ini gunanya Pertama. Nggak pernah Pertalite. Kan justru yang dioplos itu katanya Pertamax yang Ronnya Iya, selama mobil gue masih bisa jalan, ngapain gue? Kan mobil gue bisa jalan terus sekarang. Tapi kaget nggak sih bang? Nggak kaget. Di negara yang udah compang-camping seperti ini gue nggak kaget. Kecuali negara gue Swiss, ya kan, yang penegakan hukumnya benar gitu. Jadi gue nggak kaget kalau ada maling ketangkep, ada koruptor sekian triliun. Ngapain heboh? Lo orang kita dari mulai gue jadi aktivis 98 ngegulingin Pak Harto bersama teman-teman karena isu korupsi. Sampai sekarang di isu korupsi masih ada, gue gak kaget lah. Gitu loh. Yang gue kaget itu ketika negara gue toto berubah jadi negara Swiss. Yang benar-benar gak ada kejahatan, yang benar-benar gak ada korupsi gitu loh. Itu baru gue kaget. Jadi kalau ada maling di negara gue, ada penjahat, ada cabulisme dan lain-lain, itu gue gak kaget. Karena negara gue memang dalam kondisi seperti itu. Gitu loh. Tapi ketika melihat banyak munculnya terkuaknya kasus korupsi di BUMN ini seperti apa sih bang artinya? Nah ini prestasinya Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Gibran. Bayangkan, bertahun-tahun orang nggak berani korek Pertamina. Sekarang kekorek, lo bisa bayangin. Bertahun-tahun orang nggak berani masalah tanah yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Tanah ilegal, sekarang kekorek zaman Pak Prabowo. Ini prestasi yang besar di Pak Prabowo. Sayangnya, sekarang ini Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para mafia itu. Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para maling-maling itu. Andaikan gue dijadikan menteri oleh Pak Prabowo, udah gue sikat itu, nggak lama. Gitu. Kalau dijadikan menteri, ingin jadi menteri apa bang? Menteri pengawas aparatur negara. Alasannya? Ya karena gue mau ngawasin semua aparatur negara. Ketika Pak Prabowo mengeluarkan Kepres atau dekret lah, ya karena negara ini udah situasinya bahaya ya. Situasi udah korupsi di mana-mana, mafia di mana-mana. Ya langsung gue bilang, Pak keluarin dekret atau Kepres Pak. Kepres bahwa saya punya kewenangan untuk memecat mereka semua. Semua aparatur negara gue pecat. Tinggal gue adain rapat, gue panggil sama mereka. Coba gue lihat Kapolda lu, coba gue lihat kejaksaan lu, gue lihat gubernur lu, bener gak? Kalau dia gak bener, pecat. Kalau mereka gak bener, pecat. Nah program gue mencat-mencatin aja. Gue gak punya program lain selain mencat-mencatin. Karena gini, Cina itu bisa besar ya, dia menghabisi ketika dia berani menghabisi pejabat-pejabat yang korup. 2 generasi loh dihabisi oleh Cina waktu peristiwa Tiananmen dan lain-lainnya. Dulu Cina itu negara paling korup, tapi setelah Cina itu merevolusi dan merestruktur daripada pejabat-pejabatnya, akhirnya sekarang Cina jadi negara maju. Nah kita harus berani seperti itu. Jangan miara pejabat-pejabat yang udah tua bangka yang hobinya korupsi. Matiin mereka. Bila perlu Pak Prabowo keluarkan dekret. Ya, karena negaranya terancam bangkrut gara-gara koruptor ini. Keluarkan dekret. Ya, dekret bahwa setiap orang yang korupsi ditembak mati. Ini baru begini Pak Prabowo. Tapi kita kaji lagi dengan undang-undang internasional HAM gitu. Nah ini perlu orang-orang hukum yang bisa menganalisa ini gitu loh. Keluarkan dekret segera, karena koruptor itu kalau ditangkap doang nanti permainan lagi sama hakim, dipotong remisi. Yang lucu lagi putusannya konyol. Mereka saya ringankan karena berkelakuan baik di persidangan. Kan sialan. Korupsinya udah triliunan diputus ringan hukumannya, alasannya karena apa kata hakim? Karena mereka berkelakuan baik di dalam persidangan. Kan anjing namanya. Gitu loh. Anjing itu namanya gitu. Putusannya gitu, rakyat kasihan kan? Gitu. Gitu. Nah hal-hal seperti ini harus dirubah oleh Pak Prabowo. Harus cari orang-orang yang keras mau membangun ini. Gitu. Berarti kalau abang diajak menjadi menteri itu keputusan yang akan abang ambil ya bang? Keputusan pertama saya tidak ada program. Putusannya mencat-mencatin orang yang udah punya rambut merah. Gitu loh. Ketika saya pertama kali diangkat oleh Pak Prabowo, tugas saya adalah memecat ya oknum pejabat yang udah punya rambut merah. Gitu loh. Jadi gue pecat-pecatin dulu semua. Ribuan semuanya gue pecat-pecatin. Bila perlu ratusan ribu gue pecatin semua.
baru kita buka lagi penerimaan karyawan baru, ASN baru atau lain-lainnya. Gitu. Yang tua-tua ini dipecat-pecatin yang hobinya korupsi. Bila perlu tembak mati kepalanya gitu. Keluarkan dekret. Karena kalau nggak begitu, kalau nggak pakai cara ekstrim begitu, negara kita hanya landai-landai saja begini. Nggak akan pernah benar. Nah ini kesempatan Pak Prabowo untuk melakukan itu. Karena beliau sudah menjadi kepala negara. Dia bisa melakukan apa aja. Gitu. Tapi kalau Pak Prabowo masih sukanya retorika, ya gue nggak tahu deh. Negara ini mau jadi apa, gue nggak tahu. Tapi kalau menurut Bang Firdaus ini terungkapnya mega korupsi di Badan Pertamina sampai ke ASDP ini mau nutupin masalah apa sih? Mungkin kalau Enggak juga sih, nggak bisa kita larikan ke pengalian isu. Ya, pengalian isu. Enggak juga. Pak Prabowo itu udah kerja kok. Udah prestasinya nih 100 hari atau 200 hari ini udah bagus. Bagus banget, cuman terlambat gitu loh. Telat. Karena di atas ini kita kan tahu di samping Pak Prabowo ada orang yang pernah diisukan korupsi sampai sekarang belum terbongkar, ada yang orang yang diisukan cuci uang ya kan, pencucian uang jadi kabinetnya Pak Prabowo sampai sekarang belum kebongkar. Itu dulu lah selesaikan oleh Pak Prabowo kan gitu, baru kita bisa yakin 100% pada Pak Prabowo. Tapi kalau sekelilingnya masih gurita itu susah. waduh, gue jadi penonton aja deh, males komen. Kalau gue kan orangnya kalau ngeritik pedes, keras, gue masa bodoh. Nah gue mendirikan lembaga komunitas pengawas korupsi udah bertahun-tahun. Dari 2012 gue dirikan lembaga anti korupsi namanya LKPK. Gue anti banget, gue benci banget sama korupsi. Gitu. Makanya gue selama jadi pengacara, satu hakim pun gak ada yang gue sogok, satu polisi pun gak ada yang gue sogok, murni otak gue. Kalau dia berhasil keluar dari polisi, berarti otak gue yang main. Bukan karena gue nyogok. Gue anti, makanya kalau ada pengacara yang tukang nyogok, gue benci banget. Otak nggak ada, ngomong belepotan masalah hukum, tapi perkaranya menang. Karena apa? Nyogok gitu. Nah itu yang paling gue benci dan menjadi target gue gitu, ketika gue jadi pejabat. Di tahun 3 atau 4 tahun yang akan datang 2009 apa yang akan Abang lakukan, Bang? Gue rencana nyalon DPR RI lagi. Hmm. Iya, nyalon DPR RI lagi. Karena gue sekarang udah masuk di Gerindra. Gue udah masuk ke partai Gerindra, jadi gue nyalon melalui Gerindra gitu, di DPR RI. Yang jelas di Komisi 3 Hukum. Untuk merealisasikan rencana Abang yang Ya hanya itu yang bisa gue jalankan. Kalau Pak Prabowo nggak ngangkat gue jadi menteri, ya paling gue jadi anggota DPR RI. Itu kan kalau rakyat percaya sama gue, kalau rakyat minta duit sama gue, nggak bakal gue kasih, kan gue anti korupsi. Makanya gue nyalek kemarin di NTB, gue nggak main duit kan, gue nggak lolos, gitu loh. Hanya dapat suara berapa puluh ribu gitu, gue nggak lolos, gitu. Makanya gue nggak suka nepotisme, nggak suka kolusi, korupsi nggak suka. Jadi kalau mau ngangkat gue ya monggo, tapi jangan dengan ada korupsi. Rakyat juga kalau percaya sama gue, nyoblos gue nggak ada uang serangan fajar, nggak ada uang apa-apa, silakan. Kalau mau benahi bangsa. Tapi kalau mau jadi ini negara jadi hancur, ya udah kita begini aja terus polanya. Bang sekali lagi, sekarang jadi agak lebih kalem pulang dari Bareskrim, Bang. Oh enggak ada kaitan baris. Kita sekarang puasa. Maksudnya lebih apa sih namanya? Kan gue lagi puasa, gimana lu mau maki-maki batal puasa gue. Ini aja hampir batal, tadi kan gue pancing. Berarti masih sama ya Bang, nggak ada versi. Sama, habis puasa gue maki-maki lagi orang. Emang kenapa? Kan gue lagi puasa aja nih kalemnya. Habis puasa gue maki-maki lagi, nggak ada anjing-anjing semua itu gue maki-maki. Koruptor apa segala gue maki-maki. Sekarang gue lagi bongkar masalah mafia tanah yang ada di puncak, mafia tanah yang ada di mana-mana. Gue lagi bongkar. Gue udah laporin ke Kejaksaan Agung. Bukan korupsi masalah Pertamina aja, masalah pengadaan tanah juga di BPN itu harus dikorek. Karena banyak tumpang tindih tanah. Nah sekarang termasuk tanah gue, tanah Parung. Di atas tanah Parung ini punya Engginum Perpodinya Prabu Ngabe Awan. Kok tahu ada sertifikat? Kok tahu perumahan punya HGB? Dari mana? Kok perumahan punya HGU? Dari mana? Ini yang mau gue bongkar. Nah mudah-mudahan kasus ini bisa viral dan disambut oleh Pak Prabowo. Sehingga bisa terdeteksi siapa pemain tanah selama ini yang merugikan rakyat. Yang membuat kacau balau nih tatanan negara ini. Gitu.